Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan pengajian tentang masalah hadis. Oleh karena itu ada satu kitab yang saya pilih, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh beberapa ulama termasuk Dr. Mustafa Al-Bugha dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab ini bab pertama, babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali al barisati wal khafiyah. Yang pertama sekali yang dibahas dalam buku ini adalah persoalan masalah keikhlasan, kemudian menghadirkan niat pada semua perbuatan dan perkataan, apakah itu perbuatan yang tidak dilihat orang atau perbuatan yang nampak oleh orang. Jadi artinya hadirin yang kami muliakan, pembahasan pertama kita adalah masalah niat. Pembahasan kita persoalan masalah ikhlas. Kenapa? Karena apapun yang Anda perbuat, kalau Anda tidak ikhlas, maka amalan Anda akan tertolak. Ini pembahasan pertama tentang masalah hadis. Makanya banyak ulama yang mengutip, yang menulis kitab itu, termasuk Imam Nawawi ketika menulis kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama ditempatkan adalah masalah niat. Termasuk Sahihul Bukhari, termasuk Imam Muslim, semuanya menempatkan persoalan masalah niat. Kenapa? Supaya niat ini dapat diperbaiki dalam menyusun buku, bukan karena kita ingin dipuji orang. Nah, hadirin yang kami muliakan, persoalan masalah ikhlas, Imam Nawawi mengutip dalam dalam kitabnya, dia menempatkan ayat pertama dalam bukunya ini, surah Al-Bayyinah ayat 1. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, jadi orang-orang ahlul kitab itu, mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, manatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pemahaman apa yang kita ingin ambil dalam ayat ini? Artinya kalau Anda melaksanakan sholat, Anda mengeluarkan zakat, maka laksanakanlah perintah agama dengan ikhlas. Kenapa? Kapan Anda ingin dipuji orang melaksanakan sholat, cuma ingin dipuji sebagai orang alim, Anda mengeluarkan zakat karena ingin dianggap orang dermawan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima. Karena yang dimaksud dengan ikhlas, hadirin yang kami muliakan, ayyanwi al-mar'u biqaulihi wa amalihi wajhallahi ta'ala faqat la sana'an nas. Karena yang dimaksud dengan ikhlas adalah kita melaksanakan satu perbuatan, satu ibadah hanya semata-mata karena Allah. Jadi kapan kita ria, kapan kita sum'ah, maka perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini pelajaran yang pertama yang kita ingin ambil dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ayat ini hadirin yang kami muliakan menegur orang-orang yang beriman yang ingin menyamai perbuatan orang-orang musyrik pada waktu itu. Kalau dia berkurban memotong unta, unta itu darahnya disapukan, dioleskan di Ka'bah supaya bentuk katanya bahwa anatarima ni pungalatala karubata. Ternyata dalam Islam hadirin yang kami muliakan, Allah memberitahu kepada kita bahwa kalau Anda berbuat kebaikan, terutama Anda berkurban, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan darahnya yang sampai, tapi ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Niat Anda dalam berkurban itulah yang akan diterima oleh Allah. Kalau niat tak bagus, maka niat tak karena Allah, maka Allah akan menerima kurban kita. Tapi kalau kita cuma ingin dipuji orang bahwa mau bersalat dan lain sebagainya, itu akan ditolak oleh Allah. Nah, inilah yang kedua ya, ayat yang perlu kita pahami tentang ikhlas. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Nah hadirin yang kami muliakan, jadi pada hakikatnya itu apapun yang kita kerjakan, apakah dilihat oleh manusia atau tidak, maka Allah pasti akan mengetahui. Nah hadirin yang kami muliakan, Imam Nawawi dalam menulis kitabnya Riyadhus Shalihin, dia pertama menulis ayat kemudian hadis. Nah kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya ini masalah hadis. Wan amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattabi bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Rasahin bin Adiyin bin Ka'bin bin Lu'ayy bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Umar bin Khattab, disebut semua bapaknya, kakeknya dan lain sebagainya. Nah, itulah kehebatannya orang Arab, ini semana neneknya. Kalau kita orang-orang Indonesia sekarang palingan nenek utuh tapi irisan. Kita sudah tidak tahu siapa ini, siapa ini. Nah, tapi orang-orang Arab dia tahu nasabnya sampai sini sampai sini. Nah hadirin yang kami muliakan, apa kata Umar? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dengan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keuntungan dunia atau perempuan yang ingin nikahi, maka apa yang diniatkan itu juga yang didapat. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, ta'rifun niyati. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan niat? An-niyatu fil lughati tutlaq walal qasdi wal asmi ala syai'in ma. Jadi yang dimaksud dengan niat itu adalah kita bermaksud atau kita mengajar melaksanakan sesuatu.
Itu yang dinamakan niat. Akan tetapi dalam istilah agama, yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu ila syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, ini bicara agama, bahasa agama, itu tadi persoalan bahasa. Yang dimaksud dengan niat dalam istilah fikih, istilah hukum Islam adalah sengaja melaksanakan sesuatu bersamaan dengan niatnya, bersamaan dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan niat. Kemudian yang kedua, mahallun niyati al-qalbu. Ini yang perlu kita jelaskan sekarang, bahwa telah sepakat para ulama bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Onrona tebu pamannya ilalang hati, bukan di mulut. Makanya hadirin yang kami muliakan, kalau kita lihat pembahasan tentang masalah niat itu, terutama ulama-ulama dari Arab Saudi, kalau kita mengatakan umpamanya nawaitul wudu'a, kita mengatakan usolli fardal maghrib umpamanya, dia menganggap bid'ah. Kenapa dia menganggap bid'ah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya tidak pernah mengucapkan, tidak pernah melepaskan niat. Dia nang kana poin nabi ta kada usolli, dia nang kana nawaitu. Makanya ulama-ulama dari Arab Saudi menganggap bahwa kalau kita melepaskan niat itu adalah hukumnya bid'ah. Dia nang kana figo nabi ta, bahkan ada yang makruh. Nah itu. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, apa kata beliau? Al-jam'u bainal lisani wal qalbi fin niyati akkadu wa afdalu. Kalau kita katanya berniat, al-jam'u bainal lisani wal qalbi, mengumpulkan antara lidah, lisan dengan niat, dengan hati dalam berniat, itu katanya lebih kuat dan lebih afdal. Jadi intinya kita tidak usah saling mencelah. Ada yang mengatakan tidak boleh melepaskan niat. Imam Nawawi juga mengatakan makanja anareko ipawi nama tukang hati. Intinya Bu Pak, yang saya ingin ingatkan kepada kita, Anda melepaskan niat atau tidak, intinya Anda ikhlas atau tidak dalam melaksanakan sholat, Anda ikhlas dalam berbuat, itu yang perlu. Telah sepakat para ulama bahwa ia nademu ikhlas kong kamu jama, Allah tidak akan menerima amalan kita. Ia rumah kada imatekangnya kada nawaitu atau tidak, silahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menilainya. Kenapa? Karena ulama yang melarang, ulama pula yang membolehkan. Dan tidak satu pun hadis yang mengatakan jangan ucapkan niat. Nah ini yang perlu kita pahami. Kemudian selanjutnya, ahamniyatun niyah. Apa sebenarnya pentingnya niat? Panniyatu hiyallati tumayyizul amala as-sahiha an ghairihi wa tumayyizul 'adata 'anil ibadah. Dengan adanya niat, apa pentingnya niat Bu Pak? Pentingnya niat untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Saya kasih contoh, karena kan persoalan masalah niat itu ada ulama yang mengatakan bahwa apapun yang Anda perbuat, Anda harus berbuat, Anda harus berniat. Ada juga ulama yang mengatakan kalau perbuatan sehari-hari seperti makan dan minum tidak perlu berniat. Yang perlu katanya berniat adalah ibadah seperti sholat, seperti wudhu, seperti haji dan lain sebagainya. Tapi kalau saya Bu Pak, yang paling bagus itu apapun yang kita perbuat sebaiknya harus disertai dengan niat. Kalau kita makan, mandriki Bu Pak, kita berniat. Nah, kalau Anda berniat makan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya magalaki makasiwiang, kita kuat untuk beribadah, pelajar kuat menghafal Quran, pelajar kuat membaca karena makan, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala. Jadi sebaiknya apapun yang kita perbuat adalah itu, karena ini membedakan antara kebiasaan. Ada orang yang berwudu, dia namanya tidak sah wudunya karena tidak ada niatnya. Tapi ini kan perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau ulama Malikiyah dengan Syafi'iyah menganggap bahwa niat dalam berwudu itu hukumnya fardu. Ulama Hanabilah menganggap hukumnya cuma syarat. Apa yang membedakan fardu dengan syarat? Yang membedakan adalah ia ko perlu isa na jenne. Kalau syarat di luar daripada wudu, akan tetapi keduanya wajib dilakukan. Antara syarat dengan rukun tidak bisa dipisahkan. Jadi kong kata mak jenne dia namanya itu tidak sah wudunya.
kecuali Abu Hanifah mengatakan niat itu hukumnya cuma sunnah dalam berwudu. Nah, itu nasana wajib. Nah, dina wajib. Di pendapat yang paling kuat adalah wajib kita berniat. Nah, hadirin yang kami muliakan, sedikit lagi sebelum kita tanya jawab. Yang jelasnya persoalan masalah niat itu persoalan yang sangat penting. Agana yang niat kena reku kita berbuat apa yang kita niatkan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalau kita berniat ada 3 sesuatu yang kita niatkan. Yang pertama niatul ibadah. Kita berniat untuk makasih wiang. Kemudian yang kedua antakuna lillahi, kita berniat karena Allah. Kemudian niatu annaha qama biha imtisala li amrillahi. Niat yang ketiga kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, sekali lagi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah persoalan masalah ikhlas dan persoalan masalah niat. Saya cuma ingin katakan kepada kita semuanya bahwa apapun yang Anda perbuat, apapun yang Anda katakan, jangan kita lupa Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan kita pahala, dialah yang memberikan kita ganjaran. Barang siapa yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau Anda berbuat dengan sanjungan manusia, cuma ingin dikata orang, belum tentu Anda dipuji orang dengan perbuatan seperti itu. Nah, oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan jalan petunjuk kepada kita supaya bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan sunnah insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.